Ingat gak sih mata pelajaran sejarah yang bahas soal Nazi? Nah, kalian pasti familiar kan sama tokoh-tokoh kayak Adolf Hitler, Joseph Goebbels, atau Hermann Göring. Tapi ada satu tokoh lagi yang dikenal kejam banget dan sadis. Dan yang bikin kaget adalah dia itu cewek. Soalnya jarang banget kan diceritain seputar kekejaman yang dilakukan oleh wanita, terutama dalam sejarah. Apalagi zaman dulu kan banyak banget yang mengadaptasi sistem patriarki. Jadi nggak banyak wanita yang punya nama seperti kebanyakan pria. Nah, siapa sih wanita ini? Dan sekejam apa sih dirinya sampai harus dihukum seumur hidup? Hai guys, terima kasih udah mampir ke video ini. Saya Reza Ubor, dan sekarang kamu lagi ada di segmen Batagor. Kali ini kita bakal ngebahas kisah dari Ilse Koch, wanita Nazi yang paling sadis di zamannya. Ilse Koch ini lahir di Dresden, Jerman pada tahun 1906 dengan nama lengkap Margaret Ilse Kohler. Awalnya Ilse hanyalah anak perempuan yang normal, ya kayak anak cewek pada umumnya lah. Diajarin masak, ngurusin rumah, bersih-bersih gitu aja. Di umur 15 tahun, dia itu lulus cepet dari sekolah dan kerja full time di pabrik rokok. Terus dia mulai ngambil kuliah jurusan akuntansi dan belajar soal pembukuan. Nah, di tahun 1932, Ilse bergabung dengan Partai Nazi. Dan disinilah titik awal kehancurannya. Pada saat itu banyak orang percaya kalau join ke Nazi itu adalah satu-satunya solusi dari resesi ekonomi yang terjadi akibat Perang Dunia Pertama. Karena resesi ekonominya itu bikin banyak keluarga di Jerman miskin. Apalagi waktu itu rakyat Jerman masih banyak yang nggak well educated kan. Jadi mostly ya percaya-percaya aja sama ajaran Nazi ini. Padahal ajaran Nazi ini kan kayak nggak bener gitu. Yang dianggap-anggapkan sama partai Nazi ini termasuk fasisme atau ideologi ekstrim yang menekankan nasionalisme yang berlebihan. Tapi selain itu ada alasan lain. Ilse Koch ini juga lahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi dia ngerasa kalau dia harus manfaatin kesempatan naiknya partai Nazi ini buat memperbaiki kondisi hidupnya lah. Dia memandang partai Nazi ini bukan sekedar gerakan politik biasa aja, tapi jalan buat dapetin kekuasaan dan pengakuan sosial yang gak bisa dia capai sebelumnya. Nah, selama bergabung dengan Nazi, Ilse Koch jadi makin pro sama yang namanya Aryan Master Race atau konsep ras superior Nazi. Jadi mereka mau numbuhin nilai-nilai rasisme dan konsep ras superior ini merujuk pada ciri-ciri fisik seperti punya rambut pirang, mata biru, atau kulit putih. Nazi menganggap kalau orang-orang Aryan ini adalah ras yang paling unggul secara biologis dan budaya. Mereka juga mengedepankan sifat anti-Semitisme, yaitu stigma negatif terhadap orang-orang Yahudi. Konsep inilah yang jadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Buat yang belum tahu, Holocaust itu peristiwa genosida yang dilakukan sama Nazi Jerman terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Atau biasa juga dibilang sebagai pembantaian massal terhadap populasi Yahudi, karena dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian ras Aryan. Oke, balik lagi ke Ilse Koch ini, di mana pada tahun 1939 dia akhirnya menikahi Karl Koch yang berasal dari ras yang sama dan lebih tua 9 tahun darinya. Sebenarnya Karl ini udah punya istri, tapi terpaksa cerai karena istrinya nggak setuju sama pandangan Nazi. Ilse dan Karl ini tinggal di tanah Buchenwald, di mana ada lebih dari 56.000 orang yang meninggal di sana karena berbagai masalah, kayak seperti kelaparan, penyakit, disiksa, sampai dieksekusi. Nah, Karl ini bukan orang biasa. Dia punya catatan kriminal yang lumayan serius. Dia punya histori kasus pencurian. Tapi dia juga jadi informan buat polisi. Bukannya takut karena si Karl ini adalah seorang kriminal, tapi Ilse malah ngelihat Karl itu menarik banget gitu loh. Ya mungkin dia ngelihatnya kayak, oh si Karl ini bad boy banget gitu. Punya bad boy aura gitu lah ya. Setelah Hitler berkuasa sepenuhnya di Jerman dan partai Nazi udah mulai mendominasi, kedua pasangan ini tuh dikasih hadiah khusus. Suaminya dikasih jabatan sebagai seorang perwira tinggi dalam organisasi SS. Dia ditugasin ke kamp konsentrasi di Buchenwald yang merupakan salah satu kamp terbesar dan pertama di Jerman.
Jerman. Mereka pun ngelihat ini sebagai peluang buat jadi orang kaya dan orang yang terhormat di Jerman. Kali ini orang yang sadis, dia udah pernah jadi pengawas penjara di Berlin sebelumnya. Di sana, kali ini sering nyuruh para tahanan buat ke kandang anjing dan makan dari mangkok yang sama dengan anjing itu. Nggak cuma itu cuy, mereka juga harus berlutut dan gonggong kalau si Karl ini lewat, biar nggak disiksa. Isekoh yang cinta buta banget sama suaminya ini malah pingin terlibat sama kerjaan suaminya ini. Akhirnya dia latihan kerja dulu di kamp penjara yang ada di Sachsenhausen sebelum ngurusin kamp konsentrasi di tempat tinggalnya di Buchenwald. Saking semangatnya dapat posisi tersebut, Karl dan istrinya udah nyamperin kamp konsentrasi, bahkan di waktu dalam tahap pembangunan. Gerbang depannya aja udah dikasih tulisan Jadem das Seine, yang artinya untuk masing-masing miliknya. Sebenarnya tulisan itu ditunjukkan buat para tahanan, yang diartikan kayak setiap orang mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan. Dari tulisan di gerbangnya ini aja udah kebayangkan gimana kejamnya kamp konsentrasi Jerman ini. Para tahanan ini nggak diperlakukan selayaknya manusia, bahkan lebih rendah lagi. Nah, sebagai istri dari perwira tertinggi, Ise ngerasa dia nggak perlu ngerjain semua kerjaan rumahnya. Jadi dia nyuruh tahanan-tahanan ini sebagai budak pribadinya cuy. Nah, karena dia nggak ngerjain apa-apa, dia malah jadi bosen. Akhirnya dia nyuruh beberapa tahanan buat bikin arena olahraga indoor, biar bisa dia bikin jadi horse riding. Tapi itu aja nggak cukup, dia masih bosen. Terus dia inget nih, ada satu aturan, di mana kalau ada tahanan yang berani menatap atau bahkan ngelirik istri komandan, tahanan itu bakal ditembak di tempat. Dari situ dia malah sengaja pakai pakaian yang terbuka dan seksi-seksi gitu biar dilirik sama tahanan-tahanannya. Dia juga pernah cuma pakai lingerie doang, terus baring-baring di halaman buat kayak caper gitu ke tahanan. Itu dia lakuin di hadapan tahanan yang tersiksa karena kelaparan. Sakit jiwa banget kan dia. Ada saksi juga yang bilang kalau saat suaminya lagi pergi, Isekoh ini bakal nyuruh penjaga buat manggil para tentara-tentara. Terus mereka disuruh telanjang. Telanjangnya itu benar-benar telanjang bulat gitu. Dia juga minta berondong-berondong tahanan mudanya buat kerja di rumahnya. Terus dia ditugasin buat bawain Ilse ini sarapan ke kamarnya. Nah, waktu udah sampai di kamar, si Ilse-nya malah telanjang, seksi-seksi gitu. Ya namanya anak muda kan ya. Kalau mau dikasih lihat gitu kan bisa aja dia tiba-tiba Setiap camp Nazi itu punya beragam penelitian yang dilakuin. Nah, di Buchenwald, dokter di sana itu diperintahkan buat ngeracunin tahanan, terus ngasih bahan kimia yang aneh-aneh gitu ke para tahanan buat nyari penawar racun yang paling efektif. Si Ilse yang bosenan ini nyari kegiatan lain, salah satunya ngeliatin eksperimen yang dilakukan para dokter tersebut. Dia ngeliatin gitu sambil nunggangin kuda keliling kamp konsentrasi. Terus dia malah jadi tertarik sama tahanan-tahanan yang punya tato. Awalnya Ilse nanya ke dokter, apakah ada korelasinya antara orang bertato sama tindakan kriminal? Si dokter malah jawab, iya ada. Terus Ilse malah lebih tertarik lagi buat ngelihat dokter tadi meneliti tato dari seorang tahanan. Tahanan yang dijadikan subjek eksperimen ini akhirnya pun meninggal dan tubuhnya pun dibedah. Nah, kenapa dibedah? Biar Ilse bisa ngoleksi kulitnya. Setelah itu ditungganginya lagi lah kuda-kuda itu ke tempat para tahanan. Dia berkuda, lihat tahanan masih melakukan pekerjaan. Terus mereka dipaksa telanjang biar bisa lihat siapa aja tahanan yang punya tato. Tahanan yang punya tato yang paling keren dan menarik bakal dijadikan tumbal buat eksperimen. Dan pas mereka mati karena eksperimen tersebut, mereka langsung dikuliti dan tatonya dijadikan aksesoris rumah, kayak jadiin penutup lampu atau sampul buku. Aku nggak yakin sih ini bener atau enggak, tapi konon katanya dia bahkan punya potongan jempol buat dijadikan saklar lampu. Nosferatu.
Berdasarkan pengakuan tahanan yang bekerja di rumahnya, Ilse pernah selingkuh sama si dokter yang kerja di situ sama wakil komandannya. Dan selingkuhannya itu bukan orang sembarangan. Si dokter ini punya hobi melakukan eksperimen terhadap manusia. Ya, dia tipenya Ilse banget lah, bad boy gitu. Nah, karena si Ilse suka celap-celup sana sini sembarangan kan, tanpa sepengetahuan suaminya, suatu hari suaminya tiba-tiba didiagnosa punya penyakit sifilis, mampus kan. Karena malu, kalau ini merintahin buat anak buahnya ngeksekusi mati dokter yang mendiagnosa dia itu. Nah, di tanggal 24 Agustus tahun 1943, Ilse dan Carl ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan pembunuhan tahanan. Tapi di tahun 1945, Ilse malah dibebaskan, sedangkan suaminya bernasib lain. Karena Carl adalah komandan dari camp tersebut, jadi dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang padahal mayoritas dilakukan sama istrinya. Mulai dari penggelapan dana yang ternyata buat bikin arena olahraga itu, sampai ngoleksi tato. Itu kan semua kerjaan istrinya ya. Tapi malah Carl yang dihukum, dan akhirnya Carl pun dihukum mati dengan cara ditembak. Di tahun yang sama, pasukan Amerika datang ke camp Buchenwald buat ngebebasin para tahanan. Mereka kaget banget melihat ada 80.000 tahanan yang tinggal di sana. Padahal normalnya wilayah tersebut cuma bisa dihuni sama 8.000 orang. Pasukan Amerika juga menemukan banyak bagian tubuh sama koleksi-koleksi kulit yang dipajang di rumah Ilse. Ilse pun dibawa ke pengadilan militer Amerika Serikat. Saat ditanya, Ilse malah ngeles. Dia bilang kalau itu bukan kulit manusia, tapi kulit kambing. Semua orang kan tahu ya, kulit kambing mana yang punya tato gitu. Nah, selama persidangan ini, Ilse gak ngerasa bersalah sama sekali terhadap kejadian Holocaust dan tindakannya. Jadi dia pun gak dapat keringanan. Selama di penjara, gak habis pikir banget deh. Bisa-bisanya dia malah hamil sama tahanan lain. Padahal sebelumnya dia udah punya 3 anak. Pas anaknya ini lahir, dia gak mau anaknya diserahkan ke luar penjara. Kemudian karena gak ada bukti yang kuat, hukumannya diringankan menjadi 4 tahun penjara. Setelah dibebaskan dari penjara, dia harus kembali diadili untuk yang ketiga kalinya oleh Western German authorities. Ini jadi persidangan terakhir dalam hidupnya karena di tahun 1951 ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, nasib anak-anaknya gimana? Selama hidupnya Ilse udah punya 4 anak. Putranya yang bersama Carl, suaminya ini waktu kecilan dia nggak ngerti apa-apa ya. Setelah beranjak dewasa dan tahu kekejaman orang tuanya, dia ngerasa malu dan nggak tahu harus gimana. Akhirnya dia pun bunuh diri. Sedangkan kedua putrinya udah nikah dan mengganti nama mereka. Dan anak terakhirnya, yang anak hasil dari di penjara ini, dikasih nama Uwe Holler. Dari kecil dia tumbuh di panti asuhan dan sering pindah-pindah panti asuhan. Sampai dewasa pun gak ada yang mau mengadopsinya karena orang-orang tahu dia ini anaknya coach. Bahkan di umur 19 tahun dia baru tahu siapa orang tuanya. Waktu dia ngunjungin Ilse di penjara, Ilse bilang kalau semua berita buruk tentang dirinya itu semua bohong. Tapi walaupun dia ngerasa janggal sama cerita ibunya, Uwe tetap pengen punya hubungan dan ngerasain kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia ngunjungin Ilse setiap 1 bulan sekali. Dari situ dia gak pernah mikir buat nanya seputar kehidupan ibunya saat Perang Dunia Kedua. Dia cuma pengen tahu ibunya tuh orangnya kayak gimana sih. Sampai akhirnya dia dihasut sama Ilse buat nyewa pengacara biar dia bisa bebas. Tapi sayangnya usahanya itu gagal. Di tanggal 1 September tahun 1967, Ilse ditemukan meninggal gantung diri di selnya. Ya, dari kisah Ilse ini kita tahu sih kalau dia adalah wanita yang manipulatif banget. Bahkan korban terakhirnya itu anaknya sendiri, si Uwe. Karena pada akhirnya Uwe berusaha menceritakan kisah versi ibunya di The New York Times tahun 1971. Meskipun begitu, Ilse akan selalu dikenal sebagai wanita Nazi terkejam pada zamannya. Segitu dulu cerita hari ini.
share di bawah tanggapan kalian ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe biar kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. Stay curious, stay mysterious.